Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Lembar Kisah, channel yang membahas kisah dalam rumah tangga. Sebelum kita lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, Almira Kusuma menjalani kehidupan sebagai istri yang setia. Ia adalah wanita mandiri yang selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang kerjasama dan perjuangan bersama. Sejak awal, ia dan suaminya, Raka Wiratama, membangun segalanya dari nol. Mereka bertemu saat masih menjadi mahasiswa di sebuah universitas negeri. Almira lebih dulu lulus dan langsung bekerja untuk membiayai pendidikan Raka, yang saat itu masih berjuang menyelesaikan kuliahnya. Bagi Almira, membantu suaminya bukanlah beban. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, ketika Raka berhasil meraih impiannya, mereka akan menikmati hasil kerja keras bersama. Ia tidak peduli meskipun harus bekerja lembur, mengorbankan waktu istirahat, dan bahkan menekan kebutuhan pribadinya demi membayar uang kuliah, membeli buku, atau sekadar memastikan Raka bisa makan dengan layak setiap hari. Almira percaya bahwa semua itu akan terbayar dengan kebahagiaan yang mereka bangun bersama di masa depan. Raka, di awal pernikahan mereka, adalah sosok pria yang penuh terima kasih dan selalu berjanji bahwa ia tidak akan pernah melupakan pengorbanan Almira. Ia sering mengatakan, "Nanti kalau aku sukses, kamu tidak perlu bekerja lagi. Aku akan memastikan kamu bahagia, Mira." Kalimat itu selalu membuat Almira tersenyum. Baginya, itu adalah bukti bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, pengorbanan Almira akhirnya berbuah manis. Raka lulus dengan predikat cum laude dan langsung diterima di sebuah perusahaan besar. Awalnya, ia masih menjadi pria yang sama, penuh perhatian, romantis, dan selalu mengutamakan Almira dalam setiap keputusan. Mereka sering pergi makan malam bersama, berbincang tentang impian mereka, dan membayangkan masa depan yang lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, segalanya mulai berubah. Raka yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini mulai sibuk dengan pekerjaannya. Awalnya, Almira berpikir bahwa itu adalah konsekuensi dari posisi barunya. Namun, lama-kelamaan, Raka semakin sering lembur, semakin jarang mengangkat telepon, dan bahkan mulai menjaga jarak secara emosional. Jika dulu ia selalu bertanya bagaimana hari Almira, kini ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, seakan dunia di luar rumah lebih menarik daripada istrinya sendiri. Almira mencoba memahami. Ia tidak ingin menjadi istri yang posesif atau terlalu banyak menuntut. Ia berpikir, mungkin suaminya memang sedang dalam masa-masa sulit dalam karirnya. Namun, semakin hari, sikap Raka semakin berubah. Ia mulai jarang menghabiskan waktu bersama Almira. Bahkan akhir pekan pun dihabiskan dengan alasan meeting dadakan, atau ada proyek penting yang tidak bisa ditinggalkan. Almira masih mencoba percaya. Tapi suatu hari, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Saat sedang membersihkan meja kerja Raka, ia tanpa sengaja melihat ponsel suaminya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal muncul di layar. "Sayang, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku kangen." Jantung Almira berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mencoba mengendalikan emosinya. Apakah ini hanya sekadar salah paham? Atau, apakah ketakutan terbesarnya benar-benar menjadi kenyataan? Malam itu, Almira tidak bisa tidur. Ia menatap wajah suaminya yang tertidur pulas di sebelahnya, mencoba mencari jawaban di sana. Lelaki yang dulu penuh cinta, lelaki yang dulu ia perjuangkan, kini terasa seperti orang asing. Namun, Almira bukan tipe wanita yang langsung menuduh tanpa bukti. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Keesokan harinya, ia mencoba membuka ponsel Raka ketika suaminya sedang mandi. Sayangnya, ponsel itu kini sudah dikunci dengan sidik jari dan wajah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan Raka sebelumnya. Saat itu, Almira mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Ia mencoba bertanya secara halus. "Raka, kamu akhir-akhir ini sibuk banget, ya? Kita jarang ngobrol seperti dulu." Namun,
Jawaban suaminya terdengar dingin. Ya, namanya juga kerja, Mir. Aku capek. Kalau di rumah, aku ingin istirahat, bukan ditanya-tanya terus. Jawaban itu menusuk hati Almira. Ia tidak pernah ingin menjadi istri yang mengekang. Tetapi apakah salah jika ia ingin suaminya bersikap seperti dulu? Hari demi hari berlalu, dan perubahan Raka semakin jelas. Ia mulai sering pergi tanpa memberitahu Almira, lebih sering membawa ponselnya ke kamar mandi, dan bahkan kini lebih sering pulang lewat tengah malam dengan alasan, ada urusan kantor yang mendesak. Namun, puncaknya terjadi ketika Almira menerima telepon dari seorang sahabatnya, Sarah. Mir, aku nggak tahu harus bilang atau enggak, tapi aku tadi lihat Raka di restoran mahal di pusat kota. Almira mengernyit. Ya? Mungkin dia ada meeting dengan klien. Sarah terdiam sesaat, lalu menghela napas. Mir, dia nggak sendirian. Aku lihat dia sama seorang wanita. Mereka kelihatan dekat. Saat itu, dunia Almira seakan runtuh. Ia ingin menepis kenyataan itu. Ia ingin percaya bahwa suaminya tetap setia. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Malam itu, ketika Raka pulang, Almira mencoba bersikap biasa. Namun, pikirannya terus dihantui oleh pertanyaan. Siapa wanita itu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Namun, Almira tidak ingin gegabah. Ia memutuskan untuk tetap tenang dan mencari cara terbaik untuk mengungkap kebenaran. Jika benar Raka telah mengkhianatinya, maka ia tidak akan tinggal diam. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat orang yang paling kau perjuangkan berubah menjadi orang yang paling melukaimu. Almira mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam pernikahannya. Awalnya, ia mencoba mengabaikan firasat buruk yang muncul di benaknya setiap kali melihat Raka lebih sering sibuk dengan ponselnya atau ketika suaminya pulang lebih larut dari biasanya. Namun, semakin ia mencoba menepis kecurigaannya, semakin banyak hal yang justru membuat hatinya terusik. Pernikahan mereka telah berjalan 7 tahun, dan selama itu, Almira selalu percaya bahwa Raka adalah pria yang setia. Mereka telah melalui banyak hal bersama. Masa-masa sulit membangun karir, perjuangan memiliki rumah sendiri, bahkan tahun-tahun pertama pernikahan yang penuh tantangan. Tetapi, entah mengapa, dalam beberapa bulan terakhir, Raka mulai terasa seperti orang asing baginya. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, saat Almira sedang mencuci piring di dapur, ponsel Raka yang tertinggal di meja ruang makan berbunyi. Biasanya, ia tidak pernah merasa perlu mengecek ponsel suaminya. Tetapi malam itu, sesuatu membuatnya berhenti sejenak. Layar ponsel itu menampilkan sebuah notifikasi pesan dari kontak bernama V. Kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi? Jantung Almira berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia meletakkan kembali ponsel itu ke atas meja, seolah-olah benda itu adalah sesuatu yang bisa melukainya. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin ini hanya teman kerja Raka. Mungkin ini hanya salah paham. Tetapi, nalurinya berkata lain. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Raka yang biasanya memeluknya sebelum tidur kini berbaring dengan punggung menghadapnya, sibuk dengan ponselnya. Sesekali, Almira melihat suaminya tersenyum kecil, dan ia tahu bahwa senyum itu bukan untuknya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Almira memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia tidak bisa langsung menuduh Raka tanpa bukti yang jelas. Ia mulai memperhatikan kebiasaan suaminya, bagaimana ia mulai mengenakan parfum yang berbeda, bagaimana ia lebih sering memperhatikan penampilannya, bahkan bagaimana ia membawa ponselnya kemanapun, termasuk ke kamar mandi. Namun, hal yang benar-benar membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Raka adalah ketika suatu malam, suaminya mengatakan bahwa ia harus lembur di kantor. Almira merasa ada yang janggal karena saat itu adalah hari Jumat, dan biasanya, kantor Raka tidak pernah mewajibkan karyawannya lembur di akhir pekan. Dengan hati-hati, ia mencoba menghubungi sahabatnya, Sarah. Sarah, aku butuh bantuanmu. Suara Almira terdengar lemah, tapi penuh dengan tekad. Ada apa, Mir? Aku curiga Raka selingkuh. Sejenak, Sarah terdiam di seberang telepon. Kamu yakin? Aku tidak punya bukti pasti, tapi aku ingin tahu lebih jauh. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku menyelidiki.
Sarah menghela napas. Oke, aku akan cari tahu. Aku punya beberapa teman yang mungkin bisa membantuku mendapatkan informasi. Selama beberapa hari berikutnya, Almira merasa hidupnya dipenuhi dengan ketegangan. Ia berusaha bersikap seperti biasa di hadapan Raka, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktunya untuk menemukan kebenaran semakin dekat. Lalu, sebuah panggilan dari Sarah mengubah segalanya. "Mir, aku tahu siapa wanita itu," kata Sarah dengan suara hati-hati. Jantung Almira berdetak lebih cepat. "Siapa?" "Namanya Fania. Dia junior kita dulu di kampus. Kamu ingat? Fakultas Ekonomi, anaknya terkenal cantik dan ambisius." Almira mencoba mengingat. Nama itu terdengar familiar, dan setelah beberapa saat, bayangan seorang gadis berambut panjang, yang dulu sering disebut-sebut sebagai bunga kampus, muncul di benaknya. Dulu, ia tidak begitu mengenal Fania, hanya sebatas tahu namanya. Dan ada satu hal lagi, Mir. Suara Sarah semakin pelan, seolah takut melukai sahabatnya lebih jauh. "Aku dengar dari teman-teman kantornya Raka. Fania itu atasan langsungnya sekarang." Almira terdiam. Jadi, ini bukan hanya sekadar rumor. Raka benar-benar menjalin hubungan dengan wanita lain, dan lebih parahnya, wanita itu memiliki posisi yang lebih tinggi di kantornya. Sejak saat itu, Almira mulai memperhatikan lebih banyak hal. Ia memperhatikan bagaimana suaminya mulai lebih sering memakai kemeja yang lebih mahal, bagaimana ia mulai pulang lebih malam tanpa alasan yang jelas, dan bagaimana ia lebih sering menghabiskan akhir pekan di luar rumah dengan alasan ada urusan kantor. Namun, puncaknya terjadi ketika suatu malam, Raka pulang dalam keadaan mabuk. Ia datang terlambat, jauh lebih larut dari biasanya. Saat Almira membuka pintu, ia hampir terhuyung ke belakang mencium bau alkohol yang begitu menyengat dari tubuh suaminya. "Raka, kamu habis minum?" tanyanya dengan nada setenang mungkin, meskipun dalam hatinya ia sudah terbakar amarah. Raka hanya terkekeh. "Hanya sedikit. Ada acara kantor." Tapi Almira tahu suaminya tidak pernah minum alkohol, bahkan ketika mereka masih kuliah dan sering diajak pesta oleh teman-temannya. Raka dulu selalu berkata, "Aku tidak butuh mabuk untuk bersenang-senang." Jadi, jika malam ini ia mabuk, berarti ia berada dalam pengaruh seseorang yang berbeda. Saat itu, Almira hampir tidak bisa menahan dirinya lagi. Namun, ia menelan kembali amarahnya. Jika ia ingin menghadapi ini dengan kepala dingin, ia tidak boleh terpancing emosi. Ia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Tanpa sepengetahuan Raka, ia mulai mengakses rekening bersama mereka dan mengecek setiap transaksi yang dilakukan suaminya dalam beberapa bulan terakhir. Dan apa yang ia temukan benar-benar mematahkan hatinya. Puluhan transaksi ke restoran mahal, hotel berbintang, butik mewah. Semua itu terjadi di hari-hari di mana Raka seharusnya lembur, atau ada urusan kantor mendesak. Almira menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Suaminya tidak hanya berselingkuh. Ia membiayai wanita lain dengan uang yang seharusnya untuk rumah tangga mereka. Malam itu, Almira tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil mencoba mencari jawaban. Ia mencintai Raka. Ia telah mengorbankan begitu banyak untuk pria itu. Tapi apakah cintanya cukup untuk bertahan menghadapi pengkhianatan seperti ini? Saat fajar menyingsing, ia telah mengambil keputusan. Ia tidak akan berdiam diri. Jika Raka berpikir bahwa ia bisa mempermainkan Almira begitu saja, maka ia akan segera mengetahui bahwa ia telah salah besar. Dan ini baru permulaan. Almira tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kecurigaan. Ia membutuhkan kepastian, sesuatu yang lebih dari sekadar dugaan dan bukti transaksi yang ia temukan di rekening mereka. Ia ingin menangkap basah Raka, melihat dengan mata kepalanya sendiri sejauh mana pengkhianatan suaminya telah berlangsung. Maka, ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Dengan bantuan Sarah, Almira memutuskan untuk menyewa seorang penyelidik pribadi. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ia tahu bahwa jika ia ingin menghadapi kenyataan dengan tegar, ia perlu mengetahui seluruh kebenaran tanpa ada celah kebohongan. Beberapa hari setelah itu, hasil penyelidikan mulai masuk. Foto-foto, rekaman percakapan,
Bahkan video singkat yang menunjukkan Raka bersama Fania di berbagai tempat, restoran mahal, sebuah butik eksklusif, bahkan hotel berbintang. Namun, ada satu foto yang benar-benar menghancurkan hati Almira. Dalam foto itu, Raka terlihat duduk di sebuah meja restoran dengan Fania, tersenyum lembut sambil menggenggam tangan wanita itu. Senyuman yang dulu hanya untuknya, kini diberikan pada orang lain. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ekspresi wajah Raka dalam foto tersebut. Ia terlihat bahagia. Untuk pertama kalinya, Almira merasa benar-benar tak berdaya. Ia menatap foto itu selama berjam-jam, mencoba mencari alasan, mencari kemungkinan bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Tapi tidak ada ruang untuk itu lagi. Sarah duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Mir, kamu nggak perlu menghadapi ini sendirian." Almira menelan ludah, suaranya gemetar saat menjawab, "Aku harus melihat sendiri." Maka, ia memutuskan untuk bertindak. Suatu malam, Almira mendapat informasi dari penyelidik bahwa Raka dan Fania akan bertemu di sebuah hotel di pusat kota. Tanpa berpikir panjang, ia mengenakan mantel panjang dan pergi ke sana. Ketika ia tiba di lobi hotel, tangannya terasa dingin. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa hampir pingsan. Tapi ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah perlahan, ia mengikuti informasi yang diberikan penyelidik. Raka dan Fania ada di lantai 15, di salah satu suite mewah. Saat Almira berdiri di depan pintu kamar hotel itu, ia bisa mendengar suara tawa samar dari dalam. Itu suara Raka, suaminya, tertawa bersama wanita lain. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Hening sejenak. Lalu, suara langkah kaki mendekat. Ketika pintu terbuka, Raka berdiri di ambang pintu. Wajahnya langsung berubah pucat begitu melihat siapa yang datang. Almira, suaranya terdengar bergetar. Dari dalam kamar, Fania muncul, mengenakan gaun tidur tipis. Ia terkejut sesaat, tetapi kemudian menyilangkan tangan di dadanya. Ekspresi wajahnya penuh kemenangan. Almira menatap suaminya dalam diam. Ia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ekspresi Raka sudah mengatakan segalanya. "Apa aku mengganggu?" tanya Almira, suaranya terdengar dingin. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan." Raka tergagap, tetapi jelas ia sedang mencari alasan yang tidak bisa ia temukan. Almira tertawa sinis. "Nggak seperti yang aku pikirkan? Jadi apa? Kamu dan dia hanya berdiskusi bisnis di dalam kamar hotel." Fania tersenyum tipis. "Mungkin kamu terlalu dramatis, Almira. Raka berhak bahagia, dan kalau kamu nggak bisa kasih dia itu." Pelak. Tangan Almira melayang, menampar wajah Fania dengan keras. Wanita itu terkejut, wajahnya memerah karena tamparan itu. Raka tersentak, tetapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Almira menatapnya tajam. "Kamu sudah memilih, Raka. Dan aku juga sudah mengambil keputusan." Ia mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasnya dan melemparkannya ke dada suaminya. "Ini surat perceraian. Aku sudah menyiapkannya sejak aku tahu siapa dirimu sebenarnya." Raka membeku. "Almira, tunggu." "Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan," potong Almira dingin. "Aku sudah cukup menderita. Kamu ingin Fania? Silakan. Tapi jangan pernah berharap aku akan menunggumu kembali." Tanpa menunggu jawaban, Almira berbalik dan pergi, meninggalkan Raka berdiri terpaku di depan pintu kamar hotel itu. Saat ia melangkah keluar dari hotel, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa hancur, tetapi di balik rasa sakit itu, ada juga perasaan lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Almira tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Akan ada hari-hari sulit di depan, akan ada momen di mana ia merasa ingin menyerah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi menjadi wanita yang diinjak-injak oleh pria yang tidak menghargainya. Ia akan bertahan. Ia akan bangkit. Dan yang terpenting, ia akan menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang. Almira berjalan keluar dari hotel dengan langkah tegas, meskipun hatinya masih berantakan. Angin malam yang dingin menusuk kulitnya, tetapi tidak lebih dingin dari kenyataan yang baru saja ia hadapi. Raka, pria yang pernah ia percaya sepenuh hati, telah menghancurkan segalanya. Namun,
Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur bersamanya. Setelah kembali ke rumah, Almira menatap sekeliling. Rumah ini, yang dulu penuh dengan kenangan manis, kini terasa kosong dan asing. Ia tidak ingin tinggal di sini lebih lama. Almira mengambil koper besar dari lemari dan mulai memasukkan pakaian serta barang-barang pentingnya. Ia tidak butuh banyak, hanya cukup untuk memulai kembali hidupnya. Tak lama setelah itu, ponselnya bergetar. Nama Raka muncul di layar. Almira hanya menatapnya sebentar sebelum menekan tombol blokir. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ia sudah memberikan keputusannya. 2 hari kemudian, proses perceraian dimulai lebih cepat dari yang ia bayangkan. Almira sudah menyiapkan segala dokumen dengan bantuan pengacara, dan ia memastikan bahwa Raka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengelak. Saat pertemuan pertama mereka di kantor pengacara, Raka datang dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia mencoba mengajak bicara, tetapi Almira hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Aku tahu aku salah, Mir," kata Raka dengan suara berat. Aku nggak tahu kenapa aku melakukan ini." Almira menghela napas pelan. "Kamu tahu, Raka, dulu aku selalu berpikir kalau pernikahan kita akan bertahan selamanya. Aku pikir kita bisa menghadapi apapun bersama. Tapi kamu membuat pilihan, dan aku juga sudah membuat pilihanku. Aku bisa berubah, Mir. Aku bisa memperbaiki semuanya," kata Raka, suaranya penuh harap. Almira tersenyum kecil, tetapi senyuman itu penuh dengan kepahitan. "Kalau memang bisa, kenapa harus menunggu sampai aku memergokimu di hotel?" Raka terdiam. Ia tidak memiliki jawaban. Sidang pertama perceraian mereka berjalan lancar. Almira tidak meminta apapun darinya selain hak atas rumah mereka dan beberapa aset yang secara hukum memang menjadi miliknya. Raka tampak pasrah, seolah ia tahu bahwa tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. 3 bulan kemudian, Almira kini tinggal di apartemen baru, tempat yang jauh dari kenangan bersama Raka. Awalnya sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan sendiri, tetapi lama-kelamaan, ia mulai menemukan kedamaian. Ia kembali fokus pada pekerjaannya dan mulai mencoba hal-hal baru yang dulu tidak sempat ia lakukan. Salah satunya adalah menulis, sesuatu yang dulu menjadi hobinya sebelum ia tenggelam dalam rutinitas rumah tangga. Pada suatu malam, saat ia sedang duduk di balkon apartemennya dengan secangkir teh hangat, ponselnya berbunyi. Kali ini, bukan dari Raka, tetapi dari Sarah. "Hei, gimana kabarmu?" tanya Sarah dengan nada ceria. Almira tersenyum kecil. "Aku baik, lebih baik dari yang aku kira." Sarah tertawa pelan. "Bagus. Aku cuma mau kasih tahu. Aku dengar kabar dari teman kalau Raka dan Fania sudah putus." Almira mengangkat alis. "Serius?" "Iya. Ternyata setelah kamu pergi, Raka mulai sadar kalau Fania bukan seperti yang dia bayangkan. Dia cuma mengincar uangnya. Begitu Raka mulai kehilangan beberapa aset karena perceraian, Fania langsung kabur." Almira tidak tahu harus tertawa atau merasa kasihan. Tetapi ia juga tidak bisa mengatakan bahwa ia terkejut. Jadi sekarang dia sendirian. Sarah menghela napas. "Kelihatannya begitu. Aku dengar dia mencoba menghubungi beberapa temannya, tapi kebanyakan orang mulai menjauh darinya. Sepertinya dia benar-benar menyesal. Tapi ya, sudah terlambat." Almira menyesap tehnya pelan. Ia tidak merasa bahagia atas penderitaan Raka, tetapi ia juga tidak merasa sedih. Semua ini adalah konsekuensi dari pilihan yang telah dibuat. Terkadang, kehilangan adalah satu-satunya cara bagi seseorang untuk benar-benar belajar, kata Almira akhirnya. Sarah terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kamu jadi bijak sekali sekarang." "Aku belajar dari pengalaman." 1 tahun kemudian, hidup Almira telah berubah sepenuhnya. Ia kini memiliki karir yang lebih stabil, menulis sebuah buku tentang perjalanan emosionalnya, dan bahkan mulai terbuka terhadap kemungkinan cinta yang baru. Suatu hari, saat ia sedang duduk di sebuah kafe, seseorang menghampirinya. Seorang pria dengan senyum hangat dan mata penuh ketulusan. "Hai, kamu Almira, kan?" Almira mengangkat wajah dan menatap pria itu. Ada sesuatu dalam caranya tersenyum yang membuat hatinya sedikit lebih ringan. Ia tersenyum kembali. "Iya.
Kamu siapa? Dan di sanalah, awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya dimulai. Waktu terus berjalan, dan Almira semakin terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Ia sudah melewati badai yang pernah membuatnya hampir tenggelam, dan kini ia berdiri dengan lebih kuat daripada sebelumnya. Kehidupannya tidak lagi bergantung pada seseorang, tidak lagi dibayangi oleh ketakutan akan kehilangan, dan yang terpenting, ia tidak lagi merasa bahwa kebahagiaannya ditentukan oleh orang lain. Namun, meskipun ia sudah melangkah jauh, terkadang kenangan itu masih datang. Bukan karena ia belum move on, tetapi karena ia menyadari bahwa pengalaman itu telah membentuk dirinya. Almira kini mengerti bahwa tidak semua hubungan berakhir dengan bahagia. Dan terkadang, cinta yang paling sejati adalah cinta yang diberikan kepada diri sendiri. Pada suatu sore, ia duduk di balkon apartemennya, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Tangannya menggenggam sebuah buku harian yang dulu sering ia tulis. Buku itu berisi semua kisahnya, dari awal pernikahannya dengan Raka, kebahagiaan yang mereka rasakan, hingga pengkhianatan yang menghancurkan semuanya. Ia membuka halaman pertama, membaca kalimat yang ia tulis bertahun-tahun lalu. Aku ingin pernikahanku menjadi perjalanan yang indah. Aku ingin mencintai dan dicintai dengan tulus. Aku ingin kami menghadapi hidup bersama, apapun rintangannya. Almira tersenyum kecil. Betapa naifnya dirinya dulu. Ia benar-benar percaya bahwa cinta saja cukup untuk mempertahankan segalanya. Namun, kini ia tahu bahwa pernikahan tidak hanya tentang cinta. Pernikahan adalah tentang kepercayaan, komitmen, dan usaha dari kedua belah pihak. Jika salah satunya berhenti berjuang, maka segalanya akan runtuh. Pelajaran dari pengalaman. Dari semua yang telah ia lalui, Almira menyadari beberapa hal penting. Cinta tanpa kepercayaan tidak akan bertahan. Ketika Raka mulai berbohong dan menyembunyikan hubungannya dengan Fania, itu sudah menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Almira menyadari bahwa meskipun ia mencintai seseorang, tetapi jika orang itu tidak lagi bisa dipercaya, maka hubungan itu tidak akan memiliki fondasi yang kuat. Jangan mengorbankan diri sendiri demi hubungan yang tidak sehat. Dulu, Almira berpikir bahwa ia harus berjuang demi pernikahannya, tidak peduli seberapa sakit hatinya. Namun, kini ia mengerti bahwa bertahan dalam hubungan yang toksik hanya akan membuatnya semakin terluka. Ia berhak untuk bahagia, bahkan jika itu berarti melepaskan seseorang yang pernah ia cintai. Pengkhianatan adalah pilihan, bukan kesalahan. Salah satu hal yang paling menyakitkan dari perselingkuhan Raka adalah ketika ia mencoba membela dirinya dengan berkata, "Aku tidak tahu kenapa aku melakukan ini." Almira tahu itu bukanlah jawaban yang sebenarnya. Pengkhianatan bukan terjadi secara tiba-tiba. Itu adalah serangkaian pilihan yang dibuat seseorang, dan setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain. Dulu, Almira merasa bahwa kebahagiaannya berasal dari Raka. Namun, setelah semuanya berakhir, ia belajar untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia menemukan kebebasan dalam menulis, menemukan ketenangan dalam kesendiriannya, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu tidak ia sadari. Tidak semua orang yang pergi perlu dikejar. Ketika Raka dan Fania akhirnya berpisah, banyak orang yang bertanya apakah Almira akan memberikan kesempatan kedua. Namun, Almira sudah tahu jawabannya. Ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Beberapa orang datang ke dalam hidup hanya untuk memberi pelajaran, bukan untuk bertahan selamanya. Salah satu hal yang paling sulit bagi Almira adalah memaafkan. Ia butuh waktu berbulan-bulan untuk benar-benar melepaskan rasa sakit itu. Namun, ia tahu bahwa menyimpan dendam hanya akan menyakitinya lebih dalam. Memaafkan bukan berarti menerima kembali seseorang yang telah menyakitinya. Memaafkan berarti melepaskan beban di hatinya, agar ia bisa melangkah ke depan tanpa terus-menerus dibayangi oleh masa lalu. Suatu hari, Almira mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Mir, aku tahu kamu mungkin tidak ingin mendengar dariku lagi, tapi aku ingin minta maaf. Aku benar-benar menyesali semuanya. Aku harap kamu bisa bahagia." Itu dari Raka. Almira membaca pesan itu berulang kali. Ia tidak merasa marah, tidak merasa sedih, hanya kosong. Ia sudah lama melepaskan semua emosi yang berhubungan dengannya. Tanpa berpikir panjang,
ia menghapus pesan itu dan melanjutkan harinya. Setahun setelah perceraiannya, Almira telah tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Ia telah menerbitkan bukunya yang berjudul Luka yang Tidak Terlihat, yang mengisahkan perjalanan emosionalnya dalam menghadapi pengkhianatan dan membangun kembali dirinya. Buku itu mendapat banyak respon positif, terutama dari wanita-wanita yang pernah mengalami hal yang sama. Mereka menghubungi Almira, berbagi cerita, dan mengungkapkan betapa buku itu membantu mereka bangkit dari keterpurukan. Almira merasa bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Jika kisahnya bisa membantu orang lain, maka semua rasa sakit yang pernah ia lalui tidaklah sia-sia. Suatu hari, ia menghadiri sebuah seminar tentang perempuan dan kemandirian finansial. Saat ia sedang berbicara di atas panggung, matanya menangkap sosok pria di antara penonton. Itu pria yang pernah ia temui di kafe dulu, yang datang dan menyapanya dengan senyum hangat. Setelah acara selesai, pria itu mendekatinya. "Hai, Almira. Aku baca bukumu. Luar biasa." Almira tersenyum. "Terima kasih. Senang bertemu denganmu lagi." Mereka mengobrol lama, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada ekspektasi. Hanya dua orang yang menikmati percakapan yang jujur dan tulus. Almira tahu bahwa hidupnya tidak akan selalu mudah, tetapi kini ia memiliki keyakinan bahwa ia bisa menghadapi apapun yang datang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.